Selamat sore dengan saya Andri. Kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan beberapa hal terkait dengan cek plagiarisme. Cek plagiarisme pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh similarity check ya, Powered by Authenticate. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mengurus DOI itu punya kesempatan untuk mengurus cek plagiarisme. Authenticate ya, software dari Turnitin. Nah, Bapak Ibu bisa langsung buka website Crossref Service Similarity Check ya. Setelah itu di sini ada beberapa hal penjelasan terkait dengan cek plagiasi ini. Kita langsung menuju ke paling bawah ya. Di sini ada biayanya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya itu cek plagiasi similarity check itu biayanya berapa, maka kita coba klik di sini ya. Oke. Nah, biaya similarity check itu seperti ini ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan similarity check. Nah, di tahun pertama itu ini ya. Itu ada diskon ya, ada diskon di tahun pertama itu 100 dokumen sampai 100 dokumen, maka biayanya 0 USD ya, jadi gratis gitu. Tapi kalau di tahun pertama ternyata sudah lebih dari 100 dokumen, maka langsung bayar. Nah, dokumen yang dicek itu maksimal 50 halaman. Jadi similarity check ini tidak disarankan untuk ngecek proposal atau ngecek disertasi atau ngecek buku yang halamannya lebih dari 50 halaman. Nah, untuk 101 dokumen artikel sampai 5.000 artikel itu biayanya $0,75 ya. Nah, kalau masih antara ini ya segitu. Tapi kalau semuanya lebih dari itu maka dokumennya akan biayanya akan kecil ya. Nah, ini biaya ketika kita mengurus similarity check. Nah, bagaimana cara urusnya? Nah, di sini ada kembali ke sini ya. Di sini ada similarity check in our documentation. Nah, di sini Bapak Ibu yang saat ini sudah urus DOI itu bisa cek eligibility. Nah, sudah eligible belum kampus Bapak Ibu atau publisher Bapak Ibu mengurus DOI melalui Crossref. Nah, di sini ceknya, check your eligibility. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memasukkan saja nama publishernya. Misal publishernya apa? Nah, publishernya misal Padang ya, universitas apa nanti ya. Nah, misal di sini Universitas Negeri Padang, contoh ya, atau Bapak Ibu bisa dimasukkan nama publishernya apa. Nah, setelah ini nanti akan muncul angka persentase berapa eligible publisher yang Bapak Ibu cek di sini gitu. Nah, misal Bapak Ibu berasal dari Universitas Negeri Padang atau UNP, maka dari 4.297 artikel yang diaktifkan DOI-nya, nah 4.112 ini yang PDF-nya itu link PDF-nya itu tersedia. Maka di sini ada 95% persentasenya. Nah, kalau seperti ini maka Bapak Ibu bisa apply ya, no apply here. Nah, diklik aja di sini. Oke, kalau sudah nanti kita coba klik ya. Nah, di sini memasukkan data-datanya. Perlu diketahui bahwa ini ya masukkan data di sini itu Bapak Ibu nanti akan dicek oleh pihak Crossref apakah Bapak Ibu sebagai kontak personnya. Jadi tidak sembarang orang bisa mengajukan itu. Kalau kontak person pengurus DOI maka bisa mengurus cek plagiasi. Kalau bukan kontak personnya maka itu tidak akan bisa.
Nah, kita coba contoh cek yang lain ya. Cek apa namanya? Kita coba cek untuk publisher yang lain. Nah, publisher-publisher di bawah 90% itu tidak akan bisa lanjut untuk pengajuan cek plagiarism, similarity check ini. Nah, maka Bapak Ibu harus memperbaiki link PDF-nya ke Crossref. Nah, bisa di-updating DOI-nya atau bisa langsung hubungi ke support.crossref.org seperti itu. Nah, ini masih proses ceknya. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu cek eligibility nanti ada dua ketentuan. Kalau di atas 90% maka bisa lanjut, ada tombol play here. Ketika di bawah 90 maka Bapak Ibu nanti harus memperbaiki itu. Nah, memperbaiki link URL, link atau URL artikelnya ke Crossref gitu. Karena Crossref mengindikasikan bahwa artikel yang di store ketika aktivasi DOI itu link PDF-nya tidak ke bawah seperti itu. Nah, ini ternyata Stikers Perintis Padang juga sudah eligible. Dari 72 artikel yang aktif DOI-nya, 71 yang URL PDF-nya ada. Nah, maka persentasenya 90% seperti itu. Nah, ketika sudah isi ini lengkapi sampai selesai, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi email yang intinya untuk menunggu 3-6 hari kerja. Nanti Bapak Ibu ditunggu saja. Nah, anggap saja Bapak Ibu sudah sudah mendapatkan akun, maka Bapak Ibu nanti ada link di email untuk login dan masuk ke sana. Nah, contoh tampilannya seperti ini ya. Kalau ini tampilan identicate ya, nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu punya punya ini ya, punya kesempatan untuk membuat create 2000 akun, 2000 user ya, 2000 user. Nah, setelah itu punya kesempatan juga untuk menambahkan dokumen. Di sini ada 1 juga dokumen. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa saya demokan ketika misal mau cek artikel baik itu yang sudah terbit maupun yang akan terbit, maka Bapak Ibu tinggal klik di sini ya, upload file ya, masukkan semuanya, user nama penulisnya, judul artikelnya apa gitu ya. Terus unggah di sini. Nah, terus setelah dipilih, diklik upload. Kalau sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa langsung ada seperti ini ya, contohnya ini. Nah, di sini ada proses di bagian report ini ada proses processing upload. Nanti akan muncul berapa persentasenya. Bapak Ibu selain unggah file, Bapak Ibu juga bisa unggah zip file. Nah, jadi secara barang-barang bisa diunggah di sana. Nah, contoh ini ya, misal di sini sudah ada 11%. Nah, Bapak Ibu klik di sini 11%-nya ya. Nah, muncul informasi ini. Jadi Bapak Ibu 11% yang tadi ada di sini ya, di report ini, itu Bapak Ibu belum, mohon untuk tidak menjustifikasi bahwa oh ini plagiat 11%. Nah, Anda plagiat, tidak boleh seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus ngecek itu 11% itu kenapa. Nah, di sini similarnya 11%. Nah, kenapa? Nah, Bapak Ibu perlu setting kembali di bagian ini ya, di bagian bawah di sini. Nah, klik ya. Nah,
quote dan bibliografi, ya, quote dan bibliografi ini itu kita coba apa namanya, centang, ya, dicentang di sini, ya. Nah, di exclude, ya, dikecualikan. Terus word-nya itu 1%, di sininya mods, apa namanya, exclude mods untuk yang artikelnya juga 15 kata. Jadi di bawah 15 kata itu tidak dianggap mirip gitu. Abstrak dan metode ini itu juga kita exclude, ya, kita exclude semua. Jadi quote, referensi, apa namanya, citasi, referensi, abstrak dan metode. Nah, itu kita apa namanya, exclude semua. Terus jangan lupa diklik play change. Kalau sudah, Bapak Ibu cek lagi. Nah, untuk yang 1% ini Bapak Ibu tolong itu diabaikan saja, ya. Apalagi yang misal kurang-kurang 1% ini. Nah, Bapak Ibu yang perlu cek adalah di sini, ya. Ini 2% itu kenapa? Nah, kita coba cek. Oh, di sini ada satu kalimat yang sama persis dengan mirip di agribisnis FB UNS CID. Nah, sama persis kalimatnya, Bapak Ibu perlu ngecek lagi itu di sana ada pencantuman sumbernya atau tidak. Gitu. Nah, misal di sini menuliskan, ya, Suharyanto et al 2013. Nah, berarti menyatukan sumbernya, maka itu tidak masalah. Nah, ini lagi ada yang apa namanya, di bagian yang kedua di sini, land use quantity of seed, ya, aktif nitrogen, bla bla bla, sampai ke terakhir. Nah, ini ada dalam dalam kurung 6. Nah, berarti dia ini mengutip 6 ini siapa. Nah, 6 itu tulisannya siapa, kita lihat di reference. Nah, 6 itu tulisannya Suharyanto Mulyo. Berarti yang tadi 2% itu kalimatnya sama, tapi memang si penulis itu mencantumkan apa namanya, sumbernya, maka itu dianggap enggak masalah, maka kita bisa exclude, ya, exclude source, di exclude aja, centang exclude, seperti itu. Nah, ketika sudah di-exclude, maka berkurang yang tadi 9, maka sekarang yang tadi 11, maka sekarang tinggal 9. Nah, saya kira itu apa namanya, penjelasan singkat terkait dengan cara cek pengurusan similarity check dan cara menggunakannya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mau mendownload ini, maka lihat pojok kiri di bawah itu ada persentase, ya, download PDF-nya. Diklik aja. Nah, download. Sudah, ya, maka nanti bisa langsung terdownload artikelnya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.